Mata Najwa melawan mafia bola. Malam ini saya masih bersama Bapak dan anak yang buka-bukaan soal apa yang terjadi di permainan laga di Indonesia. Setelah rame kemarin Anda sempat menyebutkan nama, bahkan Anda menyebutkan nama lagi di sini. Apakah Anda sempat dihubungi? Pak Bupati, saya inginkan Anda sempat dihubungi oleh pihak-pihak yang namanya disebutkan. Pada waktu itu kami dihubungi oleh Mrs. T. Yang itu pada waktu awalnya putri saya laporan kalau Putri T ini anaknya dari Mr. P. Oh ya sudah, kalau memang untuk jadi ajudan kamu, jadi pembantu kamu, baiklah, kamu bisa komunikasi dengan Asprop gitu. Mrs. T itu katanya putrinya. Gitu. Jadi saya percaya penuh karena putrinya gitu. Yang terakhir ini minta duit 175 juta untuk Porprov di Solo gitu, yang dijanjikan mau menang gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu. Karena menang gitu, saya juga kepinginnya membahagiakan masyarakat saya gitu. Terakhir kalah. Begitu kalah saya bilang sama putri saya, duitnya diminta pulang. Udah nggak apa-apa, kalah nggak ada masalah. Uangnya diminta pulang aja gitu. Dibalikan uangnya, Pak? Nah, putri saya ngomong, Bapak ini ada kelanjutan. Kita ini ditawarin jadi tuan rumah untuk Liga 3 besar. Oke. Gitu. Yang tadi kemudian diceritakan Pak Kita omongkan itu yang 500 juta itu. Oke. Setelah ini Pak, adakah misalnya sudah sempat berhubungan lagi dengan tadi Anda katakan ajudan yang mengaku sebagai putri dari Mbah Pri ini, dan apakah sudah berhubungan dengan Pak Johar yang tadi namanya berkali-kali disebutkan? Saya mengirim surat ke Asprop, besok paginya langsung Mrs. T nelpon ke saya. Mau menceritakan duduk permasalahannya gitu. Oke. Saya jawab, kamu nggak perlu ngomong sama saya, silahkan ngomong sama putri saya saja gitu. Oke. Apa yang kemudian disampaikan ke Anda, Mbak Lasmi? Waktu itu kita sebut nama aja, Mbak Tika, itu datang ke rumah saya. Tika ini siapa? Anda mau menjelaskan latar belakang Tika ini? Iya, ngakunya awalnya itu anaknya Mbah Pri. Tapi ternyata di akhir-akhir ini saya dengar katanya bukan. Berarti kan menipu saya juga. Oke. Latar belakangnya siapa Tika ini? Apakah orang yang memang berkecimpung di dunia sepak bola juga? Setahu saya dia wasit futsal. Wasit futsal? Iya. Oke. Setahu Anda? Iya. Oke. Nah, lalu ke rumah saya, beliau minta maaf. Beliau minta maaf, katanya tidak bermaksud untuk menipu dan sebagainya. Dan menawarkan bagaimana kalau uangnya yang ke A dan ke si B itu dikembalikan. Waktu itu memang saya marah, saya bilang kamu nggak akan bisa mengembalikan harga diri kita. Berarti kamu dan bapak kamu yang katanya bapak kamu itu berarti sudah menipu kami habis-habisan. Oke, dan Anda ada rekaman video pada saat Anda mengkonfrontir Tika video, ini ya? Tapi suaranya yang saya ambil. Kita akan perdengarkan video yang tadi disebutkan oleh Mbak Lasmi. Nah, berarti memang benar maksudnya itu murni Mbah Pri. Ya, karena bapak kan channelnya di PSS itu juga sama Mbak Putri sama Pak Johar, tapi nggak tahu, tiap orang kan punya pernyataan. Berarti sampai kemarin itu nggak ada yang masuk ke Pak Johar sama sekali, makanya Pak Johar bilang begitu? Ada, nah makanya saya kesini. Kalau semisal beliau ini berkenan untuk mengembalikan uang yang di Pak Johar ataupun Mbak Putri, itu akan coba saya bicarakan, saya sampaikan. Oke, jadi menawarkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk ke dua nama yang tadi disebutkan. Anda sendiri pernah bicara langsung dengan Pak Johar? Setelah kita dikasih tagihan ini, ayah saya kan SMS kepada Pak Johar bahwa mau mundur. Saat itu beliau menelpon ayah saya dan diberikan teleponnya kepada saya. Beliau menyatakan bahwa saya tidak tahu menau tentang kelakuan Mbah Pri ini. Saya malu dan nanti saya akan diskusikan dengan Mbah Pri. Oke, tapi Anda katakan bukankah yang mengenalkan Mbah Pri ke Banjarnegara Pak Johar? Iya. Apa yang kemudian disampaikan Pak Johar? Bilang tidak tahu menau? Iya. Oke, Anda punya bukti lain juga kan Mbak Lasmi? Soal bagaimana ada pertemuan-pertemuan dengan wasit dan sebagainya, bisa Anda ceritakan? Saat itu saya sedang di luar kota dan Persibara akan bertanding melawan tim lawan.
Saat itu Tika ini chatting kepada saya, mengirimkan beberapa foto. Waktu itu memang Pak Johar, Mbah Putih minta untuk di rumah kami pelaksanaan pertemuan dengan para wasit itu. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena saya tidak ikut di situ. Oke, tapi ada fotonya dan kita akan tunjukkan fotonya. Ini yang tadi dimaksud, foto yang menunjukkan ada pertemuan. Anda tidak tahu persisnya ini membicarakan apa tapi ya. Tapi ini pertemuan di rumah Kami. Rumah Pak Bupati ya? Betul. Itu ada foto Bapak ya, Pak? Betul, betul. Oke, jadi ini sedang membicarakan pertandingan, ini dengan para wasit? Kayaknya para wasit. Oke, membicarakan pertandingan yang akan berlangsung di... Kami kurang tahu, jadi kalau dibilang kami dikawal, tapi yang kami rasakan berikutnya adalah terjadi kekacauan dan terjadi pelemparan botol. Saat itu kami dibilang akan didenda 30 juta. Pertandingan apa itu? Pertandingan melawan Pasuruan. Oke, tanggal berapa persisnya masih ingat, Mbak? Saya nggak ingat. Oke, baik. Setelah ini, apakah Anda akan melaporkan ke PSSI? Saya bingung juga Mbak, jadi kalau di sini mungkin ada Pak Exco kayaknya tadi. Ada Pak Kapolri, ada Pak Menpora. Ada Pak Kapolri ya, saya mohon Pak Kapolri, mohon sangat. Karena butuh keberanian yang sangat luar biasa untuk kami ada di sini. Karena mungkin keselamatan kami juga, apa ya, untuk melawan para mafia itu kan bukan mafia kecil lah Pak. Penuh tantangan untuk kami ada di sini. Saya mohon sekali untuk Pak Kapolri, Bapak Menpora, dan teman-teman semuanya, bagaimana caranya untuk tindakan seperti ini diberantas, karena persepak bolaan Indonesia tidak akan maju selama masih ada mafia-mafia bola ini. Dan apa akhirnya yang membuat Anda berani membuka-buka seperti malam ini, Mbak Lasmis? Saya pribadi awalnya pasti sama dengan yang lain Mbak, korban-korban yang lainnya pasti takut. Karena ada beberapa ancaman segala macam, pemberi dan penerima segala macam gitu kan. Terus saya juga sebenarnya takut dimarahin ayah saya gitu kan, habis-habis banyak gitu kan. Beberapa terakhir baru saya lapor ayah saya. Yang menguatkan saya adalah ayah saya gitu. Kemarin ayah saya bilang intinya udahlah nggak apa-apa, dilawan saja. Kalau selama kita benar nggak usah takut. Begitu Pak Bupati? Betul. Dilawan saja? Ya. Anda tapi tetap mundur sebagai Ketua Aspro PSSI? Saya tetap mundur jadi Ketua PSSI Banjarnegara. Dan saya akan bikin persepak bolaan di Banjarnegara sendiri. Bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Dan saya menghimbau kepada PSSI Asprop Jawa Tengah, ya kalau saya menang dimintain duit nggak apa-apa lah. Tapi ini kalah kok, masih ditarik lagi. 80 juta kan kebangetan Pak. Oh jadi pada saat bertanding kalah pun dimintai uang? Ini Rinciannya begitu setelah Mbak. perincian kita deposit 175 juta dan 50 juta 225. Di sini ternyata dia buat perhitungan. Banjarnegara PS Kediri kita menang. Harus bayar 119 juta. Kita uraikan wasit 60 juta. Pertemuan wasit 1 juta, hotel 8 juta, BM 10 juta, Mbah Putih 15 juta, Pak Johar Lin Eng 25 juta. Oke. Terus ada lagi yang kedua, Kediri Banjarnegara. Banjarnegara kalah masih harus membayar kepada wasit 60 juta, BM 10 juta, hotel Kediri 3 juta, Mbah Putih 10 juta, total 83 juta. Kan sudah keterlaluan Mbak. Masa kalah masih suruh bayar Pak. Baik, tapi saya harus tanya, kenapa merasa harus membayar? Kenapa sampai harus berurusan dengan mafia Pak Bupati? Saya sebetulnya tidak kepingin membayar Bu. Tapi ini kan perhitungan dari sana. Kita dapat lewat WA dari sana, kita print gitu. Malah kita masih minus Bu. Kita masih ditagih lagi, harus bayar lagi 99 juta dari 225 juta yang kita punya di sana. Tapi begitu pentingnya Persibara harus naik kasta sampai rela keluar uang yang tidak jelas ini Pak. Apa motivasi awalnya Pak? Saya tidak bermaksud memojokkan, tapi Betul. saya perlu menanyakan ini. Kenapa Saya sampai mau sebetulnya keluar? tidak tertarik sama sekali Bu dengan seperti itu gitu. Tapi Saya percaya dengan putri saya karena putri saya ini kan selalu dikawal sama putranya Pak Pri yang sebagai pengurus Asprop Jawa Tengah.
putrinya itu yang namanya Tika itu. Oke, jadi merasa bahwa ini memang yang harus dilakukan mau tidak mau, begitu Mbak? Ya, pastinya motivasi kami Mbak, dan itu mungkin sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain, bahwa keinginan masyarakat untuk naik kasta itu harga mati Mbak. Dan rela membayar ratusan juta ke... Sebenarnya begini, kalau mungkin kami tahu biayanya dari awal, mungkin kami sudah tidak mulai dari awal. Tapi ini setelah kami sudah mengikuti dari nol, ibaratnya orang sudah dari TK, naik SD, naik SMP, naik SMA, begitu mau kuliah, satu langkah lagi, mau tidak mau kami harus menjadi tuan rumah, bayar 600 juta, kalau tidak kita dilempar lagi sampai ke dasar. Sebagai manajer, pasti saya dilema. Kalau misalnya saat itu saya no, terus kita kalah, apa masyarakat? Masyarakat bilang apa sama saya? Bisa juga saya digosipin bahwa oh itu Bu manajer jual ke yang lain. Padahal kami juga sudah keluar banyak. Oke, saya tahu hari ini Anda sudah datang untuk melapor ke polisi, sudah membuat laporan berdasarkan bukti-bukti yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Jadi Anda dan Pak Bupati berharap, tadi Anda sudah sampaikan, ini akan diusut tuntas. Ya, betul. Apa berharap kepada kepolisian, apakah masih berharap pada PSSI? Kayaknya udah nggak untuk PSSI. Ya, kalau kami terhadap PSSI tidak ada sama sekali harapannya. Harapan saya kepada pihak yang berwajib, Pak Kapolri, mohon untuk ditindak secara tegas agar persepak bolaan yang ada di Indonesia ini bisa lebih maju ke depan. Kalau semuanya pakai duit Pak, untung aja saya masih bisa jual-jual barang saya Pak. Kalau saya sampai pakai duit APBD Pak, saya bisa dipenjara Pak. Baik, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Mbak Lasmi sudah hadir, Pak Bupati terima kasih sudah hadir. Baik. Pemirsa, penting untuk saya sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk meminta konfirmasi ke Johar Ling Eng, anggota Exco PSSI, yang bersangkutan sempat mengiyakan permintaan wawancara, namun di hari H membatalkan dengan alasan sedang berada di luar negeri dan baru pulang pada 23 Desember. Mata Najwa juga sudah menghubungi Supriyanto dan Tika, yang tadi namanya disebut, namun tidak ada respon sama sekali. Sementara Mbah Putih, yang tadi juga namanya disebut, mengaku tidak bisa hadir karena sedang liburan di Bali. Baik. Mata Najwa akan kembali sesaat lagi masih dengan buka-bukaan lawan mafia bola.